Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita banyak kenikmatan sehingga kita masih dipertemukan di sesi ketiga Safari dakwah bersama Al-Ustadz Amin Nur Bait hafidhullahu taala. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada suri tauladan terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada sesi ketiga ini insyaallah tema kita yaitu bersihkah hartaku. Sebelumnya gimana Ustadz kabarnya selama di Sampit? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah mencoba nasi kuning, Ustaz? Buras. Buras. Ya. Buras terus Buras. Lontong ya. Iwak haruan sudah, Ustaz? Haruan itu apa? Nah, berarti belum. Gabus sudah. Panitia harus menyediakan ini berarti. Gabus sudah. Oh iya, di sini memang terkenal banyak kulinernya, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi sudah melihat sungai, Ustaz ya? Sudah kemarin lewat pinggir sungai. Ya pinggir sungai ya. Nyari buaya nggak nemu. Nggak nemu. Jangan Ustaz. Oh iya. Iya bahaya Ustaz. Ya alhamdulillah selama di Sampit terhitung singkat ya Ustaz ya, tapi kita bikin menjadi sebuah pertemuan yang bermakna yang luar biasa insyaallah. Amin insyaallah. Mata gajah sudah makan Ustaz? Apa itu? Mata gajah sudah makan. Apa itu? Mata gajah juga belum makan. Panitia nanti tolong disediakan mata gajah, iwak haruan. Ini makanan-makanan khas di sini, Ustaz. Nah, itulah bahayanya kalau kita keluar kota ya. Iya. Selalu ya, Ustaz, ya? dikasih yang penuh kolesterol, penuh lemak. Padahal sudah diwanti-wanti tadi, tapi kan dia, oh ini enak kelihatannya nih Ustaz ya. Ya alhamdulillah. Jadi hari ini kita mau membahas tentang harta yang bersih Ustadz. Jadi kan kita ini kebanyakan di antara teman-teman semua atau para ikhwah semua ini adalah seorang kurang lebihnya itu seorang pengusaha. Jadi kita ini kan sebagai manusia ini kadang terlalu lupa atau terlalu lalai. Saking senangnya bekerja, saking senangnya mencari usaha satu dua, saking kencengnya mencari tutorial di YouTube sampai lupa ini harta ini memang benar-benar bersih atau tidak itu Ustaz. Nah, jadi izin kami bertanya, apa sih definisi harta yang bersih itu Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama kita haturkan jazakumullah khairan kepada Yayasan Imam Syafi'i yang telah memberikan kita layanan dan fasilitas untuk belajar di sini. Semoga makin berkembang dan makin berkah sehingga bisa memberi manfaat besar bagi umat. Dan saya memberikan apresiasi bagi Bapak Ibu para jamaah yang datang dari jauh. Ada yang perjalanannya 5 jam ada? Lamandau berapa jam? Yang malam tadi Bapak Ustaz. dari mana Pak? Lamandau. Lamandau. Berapa orang? Berdua? Satu mobil tadi sama Bapak. Satu mobil. Nah, berapa jam Lamandau ke sini? Sekitar 5 jam. 4 sampai 5 jam. Masya Allah. 5 sampai 6 jam. Sama istirahatnya. Baik, ada apa di Lamandau Pak? Ada buahnya juga? Oh, Masya Allah. Ada yang datang dari Lamandau. Terus yang jauh lagi? Pangkalan Bun. Pangkalan Bun berapa jam? Itu atasnya lagi ya Ustaz. Lebih dekat atau lebih jauh? Lebih dekat. Kalau Lamandau dia agak. Masya Allah. 2 jam? 3 jam? 4 jam. Dari Kalbar? Mana yang dari Kalbar? Oh, dari Kalbar tinggalnya di mana? Dari Pontianak. Tapi tinggalnya di Pangkalan Bun. Baik.
Semoga usaha Bapak Ibu ya dalam menempuh jalan untuk belajar mendapatkan balasan yang jauh lebih baik. Karena kita tahu bahwa yang dicatat oleh Allah tidak hanya amal, tapi juga termasuk apa? Langkah kaki kita, usaha kita, perjuangan kita ketika beramal. Maka bisa jadi yang datang dari jauh dapat pahala yang lebih gede dibandingkan panitia lokal. Tapi karena panitia memberi layanan, semoga panitia juga mendapatkan pahala yang besar. Kita mau membahas tentang apa tadi? Bersih harta. Sudah bersih. Sudah bersihkah hartaku? Hartaku. Hartaku atau hartamu? Kita berdua aja. Oh, kita berdua. Iya. Kelihatannya Jamal nggak usah dibahas ya. Sama juga. Baik. Memang memiliki harta yang bersih dalam arti tidak bercampur dengan aneka yang haram dan syubhat, itu sudah seharusnya menjadi cita-cita seorang muslim. Saya sebut cita-cita karena barangkali kita berangkat dari kebiasaan yang kurang baik ketika mencari harta, sehingga masih bercampur antara harta yang halal dengan harta yang haram, atau bercampur antara harta yang halal dengan harta yang syubhat. Bagi para ulama salaf di masa silam seperti zaman sahabat dan para ulama generasi setelahnya, harta halal itu sudah menjadi bagian prinsip dalam hidupnya. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyampaikan sebuah pernyataan, kunna nada'u tis'ata a'syarin minal halal makhafatan an nudrika fil haram. Kami dulu meninggalkan 9 dari 10 peluang yang halal. Kami meninggalkan 9 dari 10 peluang yang halal karena takut terjerumus kepada yang haram. Ini prinsipnya para sahabat. Beda dengan kita ya. Kalau Anda ketemu 10 peluang dan menurut Anda itu halal, kira-kira yang akan Anda lakukan apa? Hah? Yang Anda ambil berapa? Mungkin 12. Lebih ya. Ada 10 yang dinilai halal, nah yang 2 itu kecampuran syubhat, kecampuran haram diambil juga. Kan masih dominan yang halal. Demikianlah cara kita berpikir. Karena kita menganggap bahwasanya sukses berhasil itu ketika cuan, ketika menghasilkan dalam jumlah banyak, ketika kita bisa mendapatkan harta yang banyak, itulah dalam pikiran kita. Beda dengan orang di masa silam. Bagi orang di masa silam, yang disebut dengan harta yang baik adalah ketika harta itu bersih dari semua bentuk kotoran. Baik. Sehingga kalau kita ditanya tentang seperti apa sih definisi harta yang bersih? Harta yang bersih adalah harta yang 100% halal, enggak ada kecampuran haram, apalagi syubhat. Jadi syubhat saja enggak ada, apalagi yang haram. Karena yang syubhat itu diperintahkan untuk apa? Dihindari. Nabi SAW mengatakan, faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdi. Barang siapa yang menjauhi syubhat, maka berarti dia telah membersihkan kehormatan dirinya dan agamanya. Menghindari syubhat dengan cara gimana? Ketika ada sesuatu yang beraroma syubhat, dia tinggalkan. Sebagaimana pesan Nabi SAW kepada cucu beliau Hasan bin Ali, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan bagimu dan beralihlah kepada yang tidak meragukan. Sekarang kan orang punya prinsip berbeda ya. Ketemu yang syubhat kira-kira diapain? Loh kan masih syubhat. Akhirnya dicarikan alasan gimana caranya biar syubhat ini berubah jadi halal. Terutama mohon maaf, kadang mereka tanya kepada ustaz atau kepada guru dengan cara jawabannya sudah disetting. Pak Ustadz kalau kayak gini kan nggak apa-apa kan Ustadz? Boleh kan? Boleh kan? Nah, didesak boleh kan? Pokoknya gimana Ustadz harus jawab boleh gitu. Nah kamu ngapain tanya kalau jawabannya sudah disetting? Udah Ustadz nggak usah pikir panjang, jawab saja boleh atau tidak, cenderung boleh. Jadi dia terkadang bertanya tapi berusaha untuk menyudutkan, untuk memojokkan gimana caranya biar beliau bisa memberikan jawaban boleh. Terutama mohon maaf ya, ketika bertanya kepada guru dalam situasi genting. Misalnya buru-buru, gurunya lagi ngantuk banget atau pingin ke toilet,
atau dalam situasi-situasi ketika beliau tidak bisa berpikir panjang. Akhirnya kan ketika didesak, jawabnya apa? Seenaknya, ngawur. Dan itu bisa berbahaya. Makanya kita berikan sedikit masukan dalam masalah adab. Jangan bertanya kepada siapapun ketika dia tidak fokus. Saya sering kalau misalnya selesai kajian, kemudian kamu harus segera ke bandara, nanti jadwal pesawat jam sekian. Di perjalanan dihadang, kalau ada kasus kayak gini, waduh Masya Allah, Pak saya buru-buru, sebentar saja nggak apa-apa, saya buru-buru, sebentar. Yang diprioritaskan yang mana ini? Ketinggalan pesawat untuk jawab pertanyaan atau gimana? Dan jadinya nggak fokus pikiran itu. Karena yang kita pikirkan adalah gimana kita biar bisa cepat sampai di tujuan. Tapi kadang ada sebagian orang yang memaksakan diri, dan ini berbahaya. Karena itu para ulama di masa silam ketika mau bertanya, dia akan pilih waktu yang paling nyaman bagi gurunya. Sehingga nggak sembarangan, nggak asal tanya. Kira-kira pas pertanyaan kayak gini ditanyakan kepada sang guru, waktunya yang tepat kapan? Itu sampai dicari waktunya dulu. Abdurrahman bin Qasim, kenal Abdurrahman bin Qasim? Belum pernah ketemu. Ya, jelas nggak ketemu. Beliau ulama masa silam. Abdurrahman bin Qasim muridnya siapa? Imam Malik rahimahullah. Abdurrahman bin Qasim itu pernah menikah dengan seorang wanita. Kemudian sampai akhirnya istrinya ini hamil. Dalam posisi istrinya ini hamil, Abdurrahman menyampaikan, aku dulu waktu belum nikah sudah punya rencana untuk ketemu Imam Malik dan duduk di majelisnya Imam Malik belajar kepada beliau. Saya mau wujudkan rencana itu. Kalau kau sabar, kau bisa menungguku. Tapi kalau engkau enggak sabar, aku bisa ceraikan kau sekarang, sehingga nanti kau bisa nikah lagi. Wanita solehah ini milih apa? Aku sabar untuk menunggu. Akhirnya berangkatlah Abdurrahman bin Qasim menuju Madinah dari Mesir. Beliau tinggalnya di Mesir. Beliau tinggalkan istrinya dalam kondisi hamil di Mesir, berangkat menuju Madinah untuk belajar di majelisnya Imam Malik. Selama berapa lama? 16 tahun. 16 tahun. Sampai anaknya di usia 16 tahun datang ke Madinah. Setelah diberitahu oleh ibunya, ayahmu ada di Madinah. Beliau belajar kepada Imam Malik. Kalau kau pengen ketemu silahkan datang ke sana. Maka si anak yang usianya 16 tahun berangkat bersama rombongan jamaah haji. Ketika sampai di Madinah, datang ke Masjid Nabawi, cari di mana masjidnya Imam Malik. Di situ masjidnya Imam Malik. Mendekatlah beliau dan tanya, kenal nggak dengan yang namanya Abdurrahman bin Qasim? Kau lihat yang duduk di sebelahnya Imam Malik, itulah Abdurrahman bin Qasim. Selesai kajian, didekati, kata Abdurrahman, asyummu syammal walad, aku mencium bau anak. Dan itu adalah anaknya. Selama sekian belas tahun meninggalkan istrinya dan anaknya sampai besar untuk belajar kepada Imam Malik. Perjuangan yang luar biasa. Tapi dari sinilah Abdurrahman bin Qasim ketika pulang ke Mesir jadi ulama kibar, menyebarkan madhabnya Imam Malik, sehingga madhab Imam Malik tersebar di Mesir. Salah satunya adalah karena jasanya Abdurrahman bin Qasim. Nah, yang menarik, Abdurrahman bin Qasim itu menyampaikan, saya kalau mau bertanya kepada Imam Malik itu cari waktu yang paling tepat. Kapan itu? Sebelum subuh, ketika Imam Malik berjalan menuju masjid dari rumahnya. Dari rumah sampai masjid, di perjalanan ini Abdurrahman bin Qasim banyak bertanya. Di waktu itulah suasana Imam Malik paling seger ketika jawab, paling maksimal ketika jawab, paling nyaman ketika jawab. Subhanallah. Itu contoh ya dalam memperhatikan adab. Tayyib. Sehingga dalam situasi itu Abdurrahman bin Qasim bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat sampai beliau itu tidur di depan pintu rumah Imam Malik agar nanti ketika imam keluar beliau langsung tersadar dan bisa berangkat bareng bersama Imam Malik. Nah, selanjutnya kriteria harta yang halal tadi atau harta yang bersih adalah ketika dia bersih dari sesuatu yang haram, bersih dari sesuatu yang syubhat.
Semangat orang masa silam luar biasa, selalu menjaga seperti itu. Sekarang mengalami penurunan. Seperti yang tadi malam kita sebutkan hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW pernah menyampaikan, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min. Akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana orang tidak peduli dari mana dia mengambil harta. Apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Sehingga jangankan yang syubhat, yang halal, yang haram saja terkadang terang-terangan diambil. Sehingga dia tahu itu enggak boleh, tapi tetap diambil. Yang ini menyebabkan hartanya terlalu kotor karena bercampur antara yang halal dengan yang haram. Wallahu a'lam. Masya Allah. Harta yang bersih, Ustaz ya. Sekarang kita sudah tahu definisi tentang harta yang bersih. Belum lengkap rasanya kalau misalnya kita cuma tahu definisinya saja. Tapi kita kan semuanya seorang muslim, seperti yang Ustadz katakan pada malam tadi, pengen mendapatkan keberuntungan, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Dan salah satu pertanyaan dari Allah nanti kan tentang harta kita. Jadi gimana Ustadz upaya-upaya untuk mewujudkan harta yang bersih ini tadi, Ustadz? Tafadhol. Bagaimana upaya agar kita bisa mewujudkan harta yang bersih? Sebenarnya faktor terbesar kenapa orang itu mengambil harta haram apa? Karena godaan hawa nafsu, keinginan untuk mendapatkan harta dalam jumlah banyak dan seterusnya. Bagaimana cara yang paling efektif untuk meredam hawa nafsu? Ditakut-takuti, disebutkan ancaman, diberitahu kalau ini berbahaya, dan seterusnya. Orang terlalu mengekor kepada hawa nafsu. Kalau dia ditakut-takuti, biasanya dia akan meredam. Tapi ketika rasa takutnya hilang, hawa nafsunya ngelonjak. Rasa takutnya terbit, meredam lagi. Seperti itu. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala banyak bercerita dalam Al-Quran tentang surga, tentang neraka. Tujuannya adalah untuk memberi motivasi dan sekaligus ancaman bagi hamba. Keseimbangan inilah yang bisa mengendalikan manusia agar tidak terlalu mengekor kepada hawa nafsu. Dikasih motivasi akhirat dan dikasih ancaman kalau besok akan ada sesuatu yang berbahaya. Dengan adanya motivasi dan dia yakin itu benar, maka orang akan bisa lebih bersabar. Kamu jangan ngambil ini, sabar. Nanti ada waktunya kau akan dapat. Sebagai contoh ya, misalnya kita dilarang untuk pakai sutra atau menggunakan cincin emas atau perhiasan berbahan emas bagi laki-laki. Kenapa itu haram? Halal bagi wanita, haram bagi laki-laki. Karena nanti di surga muslim akan dikasih itu, mukmin akan dikasih itu. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan perhiasan, thiyabun min sundusin wa istabrak wa hullu asawira min fiddatin, dan mereka diberi pakaian min sundus wa istabrak, berbahan sutra. Ada sundus, ada sutra sundus, dan ada sutra istabrak. Ada banyak macam sutra. Dan wahullu, dan mereka diberi perhiasan min fiddah, dari perak, dan juga perhiasan yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan balasan ini di surga. Kita dilarang untuk minum khamr, dan besok di surga ada sungai khamr, wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin, dan sungai dari khamr yang ketika diminum rasanya lezat. Sekarang kamu sabar, nanti kau akan dapat itu. Demikianlah motivasi yang diberikan oleh Allah ketika di surga. Sehingga misalnya sekarang kita bertahan untuk berbuat taat, meninggalkan maksiat, dengan harapan semoga nanti akan ada balasan yang indah di akhirat. Nah, ini berangkat dari apa? Dari yakin. Orang kalau yakin, dia punya iman bahwasanya itu benar, dia akan berusaha untuk mengejarnya. Yang kedua, di saat yang sama dia juga ditakut-takuti. Hati-hatilah ya, kalau kamu berbuat maksiat nanti ancamanmu seperti ini. Riba itu ancamannya kayak gini, kayak gini.
Harta sogok ancamannya seperti ini. Harta khianat alias ghulul ancamannya seperti ini. Sehingga di saat dia dikasih ancaman seperti itu, maka akan muncul rasa takut. Nanti kalau itu saya lakukan, saya akan mendapatkan ancaman seperti ini. Menakutkan. Akhirnya dia tinggalkan. Seperti itulah cara yang diberikan oleh Al-Quran untuk mendidik manusia. Karena itu, dalam sebuah keterangan yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah menyampaikan, Inna awwala ma nuzila 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam al-mufassal. Sesungguhnya surat yang awal-awal turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah surat Al-Mufassal. Apa itu surat Al-Mufassal? Surat yang berada di bagian akhir dari Al-Qur'an. Dimulai dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Bagian akhir Al-Qur'an itu disebut dengan surat Al-Mufassal. Surat Al-Mufassal umumnya Makkiyah, seperti yang ada di Juz Amma atau di Juz 29 atau di Juz 28. Ini isinya surat Mufassal. Fiha dzikrul jannati wan nar. Di surat Al-Mufassal itu Allah banyak menyebutkan tentang surga dan neraka. Di surat Al-Mufassal Allah banyak menyebutkan tentang surga dan neraka. Kenapa Allah menyebutkan surga dan neraka? Ya tadi, ngasih motivasi dan sekaligus ancaman. Hatta idza thaban nasu ilal Islam, sampai ketika banyak orang yang sudah mulai tertarik untuk masuk Islam, nazalal halal wal haram, barulah Allah menurunkan penjelasan tentang halal haram. Sehingga keterangan halal haram itu turun belakangan. Yang turun di awal apa? Tentang surga dan neraka, tentang masalah motivasi dan ancaman. Metode semacam ini sangat efektif. Makanya ketika kita bicara masalah halal haram, bicara masalah transaksi muamalah dalam urusan harta, jangan langsung ke fikihnya. Tapi pendekatan awalnya adalah mereka dikasih motivasi dulu dan dikasih ancaman. Kita kasih penjelasan misalnya, sehebat apapun ketika Bapak mencari harta, pasti Anda akan mengalami dua hal. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Gak ada pilihan yang ketiga. Maka dia akan berpikir, saya kalau nyari yang haram, saya akan menghadapi ancaman azab. Padahal yang halal saja tidak bisa lepas dari hisab. Yang belum tentu kita akan lolos dari hisab itu. Dan yang dihisab dari dua arah. Bagaimana cara mendapatkan dan untuk apa kita menggunakan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki seorang hamba tidak akan geser besok di hari kiamat hatta yus'al, sampai dia ditanya. Salah satunya adalah wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dia bakal ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapat dan untuk apa dia gunakan. Dua arah yang ditanya. Nah, di saat orang punya kesadaran semacam ini, maka dia akan mulai banyak berpikir. Berarti tidak cukup hanya sebatas halal. Saya juga punya tanggung jawab untuk menyalurkan harta itu di tempat yang benar. Karena dua-duanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia disadarkan lagi, misalnya, Bapak kalaupun mengambil sesuatu yang haram dan itu milik orang lain, Anda memiliki harta dengan cara yang dolim, ingat nanti dia akan nuntut di akhirat. Dan nanti kalau dia nuntut di akhirat, Anda nggak bisa ngembaliin harta itu. Tapi yang diserahkan apa? Pahala. Anda punya pahala apa akan diserahkan kepada dia, disebabkan kezaliman yang Anda lakukan kepada orang lain. Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, Atadruna manil muflis, tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut itu? Kemudian Nabi SAW mengatakan, Al-muflisu fi ummati may ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa jihadin wa sadaqatin. Orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang besok di hari kiamat dia datang dengan membawa pahala salat, pahala jihad, pahala sedekah, pahala puasa dan pahala-pahala yang lainnya. Berarti amalnya diterima atau tidak? Amal orang yang bangkrut ini diterima enggak? Diterima. Apa buktinya? Dia bawa sampai akhirat. Dia bawa ketika dia yaumil qiyamah.
Walaupun dia bawa, tapi dia nggak bisa memanfaatkannya. Karena yang terjadi, kata Nabi SAW, wa qad dzalama hadza wa akhadha mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Dulu dia pernah memukul si A, mengambil hartanya si B, mencaci maki si D, mencemarkan nama baik si E, menumpahkan darahnya si F. Fa akhadha hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Akhirnya masing-masing berebut amal ibadahnya. Ada yang ngambil sholat, ada yang ngambil pahala sedekah, ada yang ngambil pahala baca Quran, ada yang ngambil pahala jihad, ada yang mengambil pahala-pahala, Masya Allah. Fa'in faniyat, sampai ketika pahalanya habis. Walam yuqda ma'alaih, sementara kewajibannya belum tertunaikan semua. Ukhidat min sayyiatihim, dosa-dosa orang yang pernah dizalimi itu akan diambil. Thumma turiha ilaihi thumma turiha finnar, kemudian dilemparkan kepada orang ini sampai akhirnya dia dilemparkan ke neraka. Waliyadzubillah. Siapa yang bisa selamat kalau sudah kayak gitu? Makanya aneka bentuk kezaliman, walaupun Anda merasa kecil, Anda merasa sedikit, jangan dianggap remeh, karena pemiliknya akan nuntut besok di yaumil qiyamah. Ada sebagian yang kadang kita ingatkan seperti ini. Alhamdulillah Pak, sekarang saya sudah ngaji, saya sudah anti dengan yang namanya seperti itu. Baik, coba Anda flashback ke belakang. Pernah enggak nyolok pentol, ngambil 7, lapor 5? Di sini betul ya? Pentol langsung nyolok di pancinya. Masya Allah. Ngambilnya berapa? 8. Lapornya berapa? 4. Pernah kayak gitu? Sebentar, tak ingat-ingat. Pernah dulu. SMA dulu kayak gitu. Terus setelah SMA juga masih kayak gitu. Apalagi kalau kerumunan rame-rame sama temennya, nyolok kan gak ketahuan ya. Nyolok, cemplung, makan, Masya Allah. Sampai berapa kali? Gak dihitung. Kamu berapa? Ya kira-kira 5, padahal mungkin 10. Maka ada istilah darmaji ya. Dahar 5 ngaku siji, makan 5 lapor 1. Dan penyakit seperti ini sudah sangat banyak terjadi di tempat kita. Terutama ada orang yang mengaku, dulu kan saya masih nakal Pak, belum kenal sunnah. Apakah ngambil harta orang harus syaratnya kenal sunnah dulu baru disebut dosa? Anda sudah balik belum? Sudah. Perbuatan orang balik akan dia pikul sebagai dosa. Dan itu terjadi di saat dia masih SMA atau SMP, yang jelas dia sudah balik. Terus gimana itu Pak? Itu penjual bakal nuntut di yaumil qiyamah. Masya Allah, tapi saya sudah lupa jumlahnya. Dan lupa dulu beli di mana. Wah itu yang lebih parah lagi. Sudah lupa beli di mana, ini mau ngembaliin kemana. Kalau masih bisa diingat dan dikembalikan, kembalikan. Tapi Pak cuman pentol gitu, masa nanti akan dituntut di yaumil qiyamah? Jangan remehkan. Orang kalau sudah di hari kiamat, semuanya butuh pahala. Ada kesempatan untuk ngambil pahala orang, sikat. Beda dengan sekarang. Sekarang mungkin dia bisa memaafkan. Makanya Nabi SAW ingatkan, man kanat lahu madlamatun li akhihi, siapa yang punya kezaliman kepada orang lain, falyastahlilhul yaum, hendaknya minta dihalalkan hari ini. Hari ini itu kapan? Ya sekarang. Sebelum dinar dan dirham gak berlaku, sebelum duit gak berlaku. Sekarang masih murah, kalau mau dibayar besok lebih mahal. Ada orang yang gak mau bayar, misalnya dia sudah beli, sudah dapat haknya, tapi dia gak mau bayar. Anda bisa sampaikan, Bapak kalau mau bayar sekarang lebih murah daripada bayar besok. Kalau sekarang gak mau bayar, nanti tak tagih besok, lebih mahal. Jangan kita letakkan amal soleh kita di timbangan orang lain. Sehingga upayakan agar ketika kita punya kezaliman, sesegera mungkin diselesaikan sebelum mati. Sekecil apapun ya. Termasuk diantaranya adalah jajanan-jajanan yang mungkin kita pernah ngambil dan kita belum bayar. Baik. Nah, dengan membangun keyakinan semacam ini, orang akan bisa lebih waspada ketika dia bermuamalah, karena dia sadar semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Makanya walhamdulillah,
dari banyak sekali kaum muslimin yang ada di sekitar kita yang punya kesadaran tentang masalah halal haram adalah mereka yang kenal sunnah. Walhamdulillah, yang paling punya kesadaran tentang masalah halal haram mereka yang kenal sunnah. Karena seperti ini selalu kita tekankan, jangan mendolimi orang, jangan mengambil apa yang bukan haknya, semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sementara bagi mereka yang belum begitu respon baik terhadap kajian sunnah, kajian tauhid, akidahnya masih lemah, terkadang berhadapan dengan harta haram masih santai, nggak ada perasaan berdosa, karena dia nggak punya rasa takut. Tapi kalau dia punya rasa takut, dia akan lebih waspada. Baik, selanjutnya di antara yang bisa kita lakukan adalah selalu bergabung dengan komunitas yang punya misi yang sama, sejalan untuk menghindari sesuatu yang haram. Komunitas-komunitas semacam ini akan mempertahankan semangat Anda untuk siap meninggalkan yang haram. Seperti yang tadi malam kita sebutkan ilustrasi. Orang bekerja di sebuah instansi dan dia berusaha bersih tapi nggak punya teman. Kira-kira gimana? Ya, dikucilkan, disingkirkan. Ketika bicara kadang nggak didengar, bahkan kadang mohon maaf dikasih aneka julukan, sok suci, atau apalagi misalnya sok soleh, sok alim. Emang kau sendiri yang dapat surga? Apa salahnya orang meninggalkan sesuatu yang haram? Tapi butuh sabar. Makanya kalau ada komunitas, semoga bisa saling menguatkan. Ada banyak teman yang kerja di ASN dan mereka sendiri sudah merasa muak dengan situasi seperti itu. Saya itu sebenarnya nggak betah, Pak. Melihat kedustaan ada di depan mata, didengar langsung, dirasakan langsung, tapi ditahan. Orang tahu bohong, tapi ngomongnya beda. Itu kan nggak betah ya, jika nalurinya masih sehat. Sebab orang yang bohong itu akan mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan nalurinya. Misalnya ya, dari sini Anda pulang, sampai di rumah ditanya sama orang tua, dari mana? Anda bohong dari pasar. Itu rasanya nggak enak. Kenapa rasanya nggak enak? Karena bohong, menyimpan kebohongan itu nggak enak. Makanya banyak orang yang sebenarnya dia itu sudah merasa muak dengan tradisi-tradisi bohong, kebiasaan-kebiasaan buruk di mana orang itu melakukan manipulasi, padahal dia tahu itu bohong. Alhamdulillah nalurinya masih sehat. Berangkat dari naluri sehat ini butuh untuk dikasih penguatan. Dengan cara apa? Bergabunglah bersama komunitas yang siap untuk meninggalkan harta haram. Baik, ada ungkapan as-sahibu sahib. Yang namanya sahabat itu bisa menyeret. Sebagaimana sahabat bisa menyeret orang ke surga, juga bisa menyeret orang ke neraka. Ada satu kasus ya, anak remaja yang maling. Itu tujuannya cuma satu, biar bisa neraktir teman-temannya. Nah, dia bangga ketika dia datang ke warung bersama teman-temannya, ditraktir, dibayari teman-temannya, dan terus gantian. Nah, saat mereka gantian seperti itu, yang nggak punya maling, maka orang rela untuk maling demi teman. Karena itu selalu nempel dengan teman-teman orang yang saleh. Semoga keberadaan teman yang saleh ini bisa mengantarkan Anda untuk terus istiqomah dalam meninggalkan sesuatu yang haram. Saat kita tidak sanggup untuk memotivasi diri sendiri, maka jadikan teman sebagai motivator. Wallahu a'lam. Masya Allah. Kalau kita nggak sanggup menjadi motivasi teman kita, Ustaz ya. Ya, sehingga bisa saling menguatkan. Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika beliau diutus oleh Allah dan diperintahkan untuk mendatangi Fir'aun, itu kan beresiko sekali ya. Kenapa beresiko? Musa jadi buronnya orang Mesir. Musa membunuh orang Mesir dan ngilang dalam waktu yang lama. Sampai disebutkan ada orang yang mengatakan kepada Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk. Sesungguhnya masyarakat sudah berembuk untuk membunuh kamu.
Akhirnya Musa lari meninggalkan Mesir. Sampai kemudian Allah jadikan nabi. Ketika dijadikan nabi, disuruh menghadapi orang Mesir. Masya Allah, itu peluang selamatnya berapa persen? Apalagi yang dihadapi Firaun, rajanya. Maka Musa minta kepada Allah agar diberi teman. Siapa temannya? Harun. Musa minta kepada Allah agar Harun dijadikan sebagai teman untuk berjuang. Karena beliau butuh kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira, agar kami bisa banyak bertasbih kepadamu, agar kami bisa banyak berzikir kepadamu. Saat beliau meminta agar Harun dijadikan nabi, Musa memberikan alasan agar kami bisa lebih banyak bertasbih dan mengingatmu. Karena kalau ada temannya, saya nggak gampang futur. Masya Allah, seorang nabi saja seperti itu, apalagi manusia biasa. Maka kita sangat butuh yang namanya teman yang baik, teman yang saleh, sehingga bisa menguatkan diri kita dalam melakukan aktivitas kebaikan. Nah. Masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga persaudaraan kita di atas sunnah hingga berakhir nanti kita semua. Ya, ini penting juga ya bagi teman-teman yang ada di daerah ya. Sudah jumlahnya sedikit, pecah itu kan lucu. Iya, dan memang ini banyak fenomena seperti ini banyak terjadi di beberapa tempat. Di sana ada, di sana ada, kayaknya di sini nggak ada ya. Insya Allah nggak ada. Alhamdulillah. Jangan sampai ada di sini. Satu. Jadi sebaiknya dalam berinteraksi dibuat nyaman saja, tidak harus di depan, tidak harus punya nama. Salah satu yang menyebabkan kenapa pecah karena semuanya pengen di depan, semuanya pengen punya peran, semuanya pengen punya nama dan seterusnya. Mengambil bagian silahkan sesuai dengan posisi. Nabi SAW memuji orang yang dia terlalu loyal dalam kegiatan sosial, sehingga orang ini mau ditaruh dimanapun dia akan bergerak sesuai dengan posisinya. Fa in kana fis saqah kana fis saqah. Kalaupun dia ditaruh di belakang, dia akan komitmen di belakang. Kalau dia di depan, dia komitmen di depan. Sehingga dimanapun dia diposisikan, dia akan melakukan perjuangan maksimal. Karena yang dia cari bukan nama, yang dia cari bukan ucapan terima kasih, tapi yang dia cari pahala dari Allah. Sehingga kalaupun misalnya, kok saya nggak dikasih kerjaan ya, kok saya nggak diperhatikan, saya kok nggak dijawil, saya nggak diundang rapat, udah biarin aja, tidak apa-apa. Dikasih kerjaan kerjakan, nggak dikasih ya sudah. Alhamdulillah masih banyak yang bisa kita kerjakan agar tetap menjaga persatuan bersama dan kegiatan kaum muslimin bisa berlangsung dengan baik. Nah, kita tadi kan sudah mendengar bahwasanya harta yang bersih itu harta yang 100% halal, Ustaz. Cuman ini mungkin ada beberapa di antara kita memiliki harta yang haram sebelum hijrah. Nah itu gimana Ustadz? Apakah harta tersebut kita sedekahkan secara 100% total sehingga kita nggak punya apa-apa lagi nih? Atau bagaimana Ustadz? Kan ini kan ada yang hijrah setelah mungkin setelah dia sukses, setelah dia memiliki banyak harta atau memiliki berbagai macam kebutuhannya dia. Ketika tahu harta yang bersih itu 100% yang halal, waduh ini campur ini Ustadz. Gimana itu Ustadz? Baik. Kalau terjadi situasi seperti itu, maka kita perlu membagi harta haram menjadi dua. Harta haram secara umum bisa kita bagi dua. Pertama, harta haram yang didapatkan dengan cara zalim. Misalnya hasil menipu, hasil manipulasi, berbohong, ngambil harta dengan cara paksa, hasil maling dan seterusnya. Ada banyak sekali harta haram yang didapatkan dengan cara zalim. Nah, untuk jenis harta haram seperti ini yang didapatkan dengan cara zalim, baik hijrah maupun belum hijrah, hukumnya sama, tetap haram. Artinya gimana, Pak? Anda punya kewajiban untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Karena Anda mengambil harta itu dengan cara zalim, maka Anda harus mengembalikan harta itu kepada pemiliknya dengan cara yang legal. Baik. Kenapa harus dikembalikan? Karena dia akan nuntut di akhirat. Tapi kan dulu saya belum hijrah. Bukan syarat harus hijrah.
Anda mau hijrah kemana dulu? Bukan syarat untuk disebut sebagai sesuatu yang haram karena dolim harus hijrah dulu. Baik belum hijrah maupun belum, baik sudah hijrah maupun belum hijrah, baik dia tahu hukum maupun tidak tahu hukum, yang jelas ketika mendolimi orang lain wajib untuk dia kembalikan. Dan semua orang tahu yang namanya menipu itu haram. Jangankan yang beragama, yang ateis saja tahu kalau menipu itu nggak boleh, tindakan yang tercela. Baik, sehingga kalau harta itu didapatkan dengan cara yang dolim, maka pertimbangan hijrah dan tidak hijrah tidak berlaku. Wajib Anda kembalikan. Yang kedua, harta haram yang didapatkan dengan cara sukarela, saling ridho. Misalnya hasil jual beli rokok. Rokok halal atau haram? Jelas haram. Haram Ustaz. Di sini nggak ada yang rokok kan? Insyaallah aman ya. Di sini nggak ada. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Misalnya hasil jualan khamr, hasil jualan rokok, itu didapatkan dengan cara saling ridho atau tidak? Saling ridho. Sehingga dalam transaksi yang haram tadi, orang bisa mendapatkan harta yang statusnya haram tapi saling ridho. Sudah? Nah, untuk harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho di sini, para ulama membagi menjadi dua. Pertama, didapatkan sebelum tahu ilmu. Yang kedua, didapatkan setelah tahu ilmunya. Kalau didapatkan sebelum tahu ilmunya, statusnya halal bagi dia. Misal, contohnya riba termasuk diantaranya. Si A dan si B melakukan transaksi riba karena mereka nggak tahu kalau ini riba. Sudah? Dari hasil transaksi itu dia mendapatkan keuntungan dan dia nggak tahu kalau itu riba. Setelah kurang lebih 10 tahun barulah dia tahu bahwa ternyata pekerjaan dia selama ini adalah haram, riba. Terus dia tinggalkan. Pertanyaannya, Pak, saya sudah bermain riba selama 10 tahun ke belakang, dan dari situ saya sudah bisa menghasilkan banyak harta, punya 5 villa, 10 mobil, helikopter pribadi, dan aneka yang lainnya. Apakah saya harus sedekahkan semuanya? Sehingga saya mulai dari nol tanpa apa-apa. Anda siap sedekahkan semuanya? Kayaknya nggak sanggup. Terus gimana? Baik, harta haram yang Anda dapatkan dengan cara saling ridho, sebelum Anda tahu hukum, statusnya halal. Dulu sebagian sahabat penjual khamr, sebagian sahabat rentenir. Siapa keluarga Nabi SAW yang rentenir? Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi SAW. Sampai Rasulullah SAW ketika khutbah Arafah, beliau menyampaikan, wa awwalur riba adha'uhu ribal Abbas. Riba pertama yang saya gugurkan, yang saya coret adalah ribanya Abbas bin Abdul Muthalib. Sehingga dulu Abbas ini rentenir. Beliau mengutangkan uang ke orang lain dan kalau membayar ada kelebihan. Sudah? Hingga akhirnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba, Abbas dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukannya. Tapi Allah kasih penjelasan, "Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah." Siapa yang sudah mendapatkan keterangan dari Rabbnya lalu dia berhenti, maka dia punya hak untuk menikmati harta di masa silam. Jadi yang sudah dia dapatkan dulu sebelum dia tahu ilmu, sebelum ada penjelasan tentang masalah riba, itu masih boleh untuk dimanfaatkan. Dan demikianlah bagaimana cara Allah motivasi bagi hambanya untuk mau tobat, sampai pun sudah jelas haram, tapi karena didapatkan sebelum dia tahu, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan untuk dipakai. Tapi setelah tahu enggak boleh ngambil. Kalau dia tahu tetap ngambil, faman 'ada faulaika ashabun nar. Siapa yang ngulangi lagi transaksi riba padahal dia sudah tahu, maka dia adalah orang yang mendapatkan ancaman neraka. Baik,
Yang kedua, harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho setelah tahu hukumnya haram, maka statusnya tidak boleh diambil, haram bagi dia. Sehingga dalam posisi ini, kalau dia sudah tahu tetap bertahan, pendapatan yang dia miliki statusnya haram. Baik, jadinya di sini ada rincian ya berkaitan dengan harta haram yang didapatkan di masa silam. Yang pertama, harta haram yang didapatkan dengan cara dolim, ini nggak ada toleransi, tetap wajib dikembalikan. Wajib dikembalikan. Baik tahu hukum maupun tidak tahu hukum, karena semua orang tahu kalau dolim itu dilarang. Ya? Yang kedua, harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho dibagi menjadi dua, fase sebelum tahu dan fase pasca tahu. Sebelum tahu dia boleh untuk memiliki, boleh untuk menikmati. Setelah tahu terlarang bagi dia untuk menikmatinya atau memilikinya, karena dia sudah tahu. Wallahu a'lam. Ya, Masya Allah. Tadi kan kita sudah membahas ini Ustaz, tentang harta yang halal, yang bayyin sudah, innal harama bayyin wa bainahuma umur mustabihat. Di antara keduanya ini ada syubhat Ustaz. Nah, status untuk harta syubhat ini gimana Ustaz? Harta syubhat, Nabi SAW ngasih arahan. Lanjutnya diapain? Famanittaqa syubhat. Tinggalkan. Famanittaqa syubhat faqad istabra ali dini wa irdi. Siapa yang berusaha untuk menghindari syubhat, berarti dia telah membebaskan kehormatan agama dan dirinya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Tapi siapa yang terjerumus ke dalam syubhat, dia akan terjerumus ke dalam sesuatu yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti orang yang mengembalikan kambing di sekitar daerah larangan. Misalnya ya, ini wilayah tambang, dikasih polis line, garis polisi, atau dikasih kawat. Baik, di sekitar wilayah tambang ini ada banyak rumput, di dalam juga ada banyak rumput. Kalau orang mengembalikan kambingnya di rumput sekitar batasan tadi, kira-kira gimana? Kambing nggak bisa dikendalikan. Sehingga kalau Anda tidak jaga dengan maksimal, nerobos itu. Saat nerobos, kau melanggar, kau akan didenda. Sebab binatang kamu nerobos batas. Itu kalau nggak bisa jaga. Hawa nafsu lebih parah daripada kambing. Sehingga ketika hawa nafsu itu sudah mulai muncul, dalam posisi ketika orang berada di area syubhat, tinggal satu batas masuk haram. Maka akal manusia terkadang nggak digunakan dengan maksimal karena hawa nafsunya lebih maksimal, lebih dominan. Orang itu ketika melakukan kebijakan tertentu, itu kan ada 3 hal. Orang melakukan perbuatan tertentu itu ada 3 hal yang jadi bahan pertimbangan. Akalnya, perasaannya, nafsunya. Nafsu selalu berpikir apa yang paling nikmat. Yang penting enak, nikmat, itulah nafsu. Sehingga dia akan mengupayakan gimana agar hidup kita ini nikmat. Itu nafsu. Makanya nafsu dibunuh nggak bisa, Pak. Kalau kita nggak punya nafsu, nggak mau nikah, nggak ada selera untuk makan, tidak ada aktivitas kerja, karena manusia nggak punya nafsu, seperti layaknya malaikat. Tapi ketika nafsu itu ada hasrat untuk mengelola bumi dan isinya. Sudah? Selanjutnya, nuruti hawa nafsu kalau dibiarkan total bahaya. Makanya ada akal. Sehingga akal inilah nanti akan menentukan, wahai nafsu ini berbahaya, kamu jangan ambil. Wahai nafsu ini nggak boleh, kamu jangan dekati. Demikian kondisi nafsu apabila dia masih bisa dikendalikan. Cuman kalau nafsu ini nggak bisa dikendalikan, nutupi akal. Nah, saat nutupi akal, maka gerakannya hanya berdasarkan hawa nafsu. Yang kedua, perasaan. Terkadang orang berpikir ini baik dan buruk berdasarkan apa? Perasaannya. Menurut saya ini boleh, menurut saya ini baik, menurut saya itu perasaan. Dan perasaan itu tidak terukur. Perasaan itu tidak terukur.
maka tidak bisa jadi acuan. Yang ketiga apa? Akal. Nah, akal akan selalu berpikir apa yang paling bermanfaat dan apa yang madorot. Yang manfaat kerjakan, yang madorot tinggalkan. Itulah akal. Sehingga kalau ada orang yang dia maksimal dalam menggunakan akalnya, dia akan berusaha gimana memikirkan yang terbaik untuk hidupnya. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan terakhir ini Ustaz. Jadi kan kita tadi sudah membahas tentang harta yang kita miliki. Sudah jelas tentang harta yang bersih seperti apa, haram seperti apa, dan syubhat seperti apa. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin memiliki harta yang bersih. Tapi ada warisan Ustaz. Kenapa warisannya? Nah ini Ada kan apa warisan ini terkadang itu ada harta warisan yang bersifat haram. Nah itu gimana Ustaz? Kalau nggak diambil juga gimana? Itu kira-kira status harta warisan, harta haram warisan itu seperti apa Ustaz baiknya? Nah, baik. Tapi sebelumnya coba kita kasih peringatan dulu ke peserta. Ada yang merem terus ngantuk. Ini kenapa ini? Waduh. Jam-jam ngantuk apa gimana? Ini jam-jam ngantuk ya. Iya. Jam 9, jam 10 suasana adem dengerin kurang tidur. ngopi sih biasanya Ustaz. Nah, baru melek. Ada kopi. Nanti diusulkan ke panitia. Siap. Ngopinya di luar. Ngopinya di luar. Ngopi selesai kajian. Iya, kadang kita kalau di majelis ilmu ya sambil duduk dengerin, ngerti-ngerti merem. Begitu baca doa bangun tidur, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la bangun tidur. Selesai dong Ustaz. Kembali semangat ya. Dan ngantuk itu menular. Ada ngantuk, kadang saya ikut ketularan ngantuk. Makanya yang semangat biar kita sama-sama nggak ngantuk. Sebentar lagi, kita sampai jam berapa? Rencana 10.30 insya Allah. Masya Allah. Mungkin kalau tinggal 26 menit. Iya. Ya. Baik. Yang terakhir tadi ya. Iya, tentang masalah warisan yang haram. Warisannya haram. Kaidahnya begini. Al-mautu la yutayyibu al-khabitha. Innal mauta la yutayyibul khabith. Kematian itu tidak mengubah yang haram jadi halal. Ini kaidah. Sehingga ada orang yang punya harta haram, terus orangnya mati, nggak bisa harta haram berubah jadi halal. Haram tetap haram walaupun pemiliknya sudah mati. Oleh karena itu, kalau ada orang yang tahu dan yakin betul bahwasanya harta ini peninggalan orang tuanya ini adalah yang haram, kewajiban dia untuk mengeluarkan, bukan menahan. Karena itu harta haram. Sehingga dia kembalikan kalau itu dari hasil dolim, atau diserahkan kepada fakir miskin kalau itu bukan dari hasil dolim. Intinya, selama yang bersangkutan tahu kalau itu haram, sampai kemudian orangnya mati, maka kematian tidak bisa mengubah status dari harta haram menjadi halal. Selanjutnya, kita juga butuh rincian seperti ini. Bagaimana kalau kemudian harta haram itu didapatkan sebelum tahu ilmu? Dulu Bapak kerja di bank ribawi. Dulu, namanya dulu kan belum ada dakwah tentang riba. Orang nggak ngerti riba itu apa tuh Mas? Nggak ngerti saya Mas. Ngertinya apa? Rabi. Waduh. Kalau riba nggak ngerti, rabi ngerti. Nggak tahu saya riba itu. Bahkan bagi dia kerja di bank itu prestis, sehingga dianggap punya status sosial. Sampai dikasih jadwal khutbah coba. Padahal makan riba itu statusnya apa? Orang fasik. Maka di tempat kita terkadang ada orang fasik berkhutbah di atas mimbar. Karena dia melakukan dosa besar dan itu bertahan, bahkan jadi sumber pendapatan. Tapi dia khutbah Jumat ya, karena dianggap punya status sosial, hartanya banyak, biar nanti ikut nyumbang masjid. Kalau khotibnya dari luar kan nyangoni ya, ngasih. Ini khotibnya orang dalam, tetangga masjid, apalagi dia orangnya royal, bukan ngasih, malah dia yang ngasih. Jadi masjidnya untung. Baik. Terus seperti ini gimana?
Sampai akhirnya beliau meninggal dalam posisi nggak tahu sama sekali. Boleh nggak sih anaknya menikmatinya sebagai warisan? Sementara anaknya tahu, bapak itu kerjanya seperti ini, dan sekarang saya sudah tahu kalau pekerjaan bapak itu haram. Bolehkah anaknya menikmatinya? Tidak boleh. Atau boleh? Boleh atau tidak? Baik, coba kita lihat. Dulu sebagian sahabat punya harta dari hasil khamr. Sebelum khamr diharamkan. Sebelum khamr diharamkan, mereka jualan khamr. Dapat penghasilan ya? Dapat penghasilan. Nah, saat khamr diharamkan, penghasilan tadi gimana? Bertahan. Dan ketika mereka mati, otomatis jadi warisan. Hal yang sama juga terjadi pada Abbas tadi. Abbas seorang rentenir dulu sebelum masuk Islam. Setelah beliau masuk Islam, maka Abbas meninggalkan praktek itu, dan harta yang didapatkan oleh Abbas di masa silam dinikmati oleh keluarganya. Sehingga dari sini kita bisa memahami bahwa warisan yang statusnya harta haram dibagi menjadi dua. Pertama, harta yang didapatkan dengan cara zalim. Misalnya, bapak dulu orang yang suka ngambil harta orang lain, begini. Anda tahu sejarahnya. Maka saat seperti itu Anda wajib kembalikan kepada pemiliknya. Yang kedua, harta yang didapatkan dengan cara saling ridho, insya Allah boleh diwariskan. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasan tentang harta yang bersih. Ini kelihatannya di tangan anak ini ada kertas Ustaz. Dibacakan nih. Isinya apa ini? Nah, kita baca sama-sama. Baik, iya. Silakan. Jadi ini ada pertanyaan. Ini akhwat Ustaz. Jadi pertanyaan dari akhwat. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Apakah seorang wanita yang membuat video review barang tanpa memperlihat wajah tapi hanya tangan saja itu boleh? Jadi kan sekarang itu ada yang namanya afiliator Ustadz. Jadi mereka mungkin pengen menambah pemasukan, pengen berusaha di sosial media, cuman mereka hanya memperlihatkan tangan. Itu bagaimana hukumnya Ustadz? Baik, tangan itu aurat atau tidak? Hah? Aurat. Tangan. Tidak. Ya. Maka Nabi SAW melarang kalau wanita ihram wala talbas al-qafazin, tidak boleh memakai sarung tangan. Karena kebiasaan wanita di masa silam ketika mereka safar, mereka pakai sarung tangan. Sehingga pas umroh, ihram, haji dilarang oleh Nabi SAW jangan pakai sarung tangan. Dan ini menunjukkan bahwasanya telapak tangan dari mulai pergelangan sampai ke ujung jari ini statusnya bukan aurat. Kalau itu aurat, tentu saja nggak boleh dipakai tawaf, karena tawaf membuka aurat, sehingga harus ditutup. Tapi ketika dilarang untuk pakai kaos tangan, menunjukkan boleh dibuka. Berikutnya, ketika posisi tangan ini bukan aurat, maka tidak ditutup tidak masalah. Walaupun kita punya pertimbangan yang lain, yaitu pertimbangan misalnya bisa memicu fitnah. Karena tangan wanita dengan tangan kuli, perbandingannya gimana? Hah? Antara langit dan sumur. Misalnya ya. Jadi orang akan tertarik untuk melihat suasana tangan seperti itu. Kalau ada kondisi demikian, maka silakan Anda tutupi dengan sarung tangan. Nah, kami sarankan kalaupun Anda harus jadi afiliator, bisa pakai sarung tangan yang menutupi punggung telapak tangan, dan silahkan nanti Anda bisa jelaskan produk tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian Ustadz, ini ada titipan pertanyaan. Jadi ada beberapa ikhwan yang memiliki usaha catering. Usaha catering. Jadi mereka membuka usaha catering, cuman bingung ya Ustadz kalau misalnya ada orderan yang mengkhususkan tentang suatu perkara muhdats ini Ustadz. Nah itu suatu perkara baru, itu bagaimana Ustadz? Apakah tetap diterima kalau jumlahnya 200 kotak atau 300 kotak? Masya Allah. Dengan tulisan tadat, nah itu bagaimana Ustadz? Iya. Apakah tetap diterima atau gimana? Ini iskal sekali ini dari para ikhwan ini. Masya Allah. Baik. Tapi sudah siap dengan jawabannya belum? Iya.
Iya. Sudah siap apa belum ini? Yang Masalahnya kalau dijawab nggak boleh kan dia berpikir itu peluang besar, kenapa dilarang? 300 kotak kapan lagi Ustaz? Masya Allah. Misalnya ada acara-acara A yang itu acaranya tidak syar'i, bahkan sampai acaranya non muslim. Terus kita mendapatkan order berupa makanan atau apapun itu. Pak, tolong nanti kirim sekian ratus untuk acara kami. Ini acaranya non muslim atau acara yang bertentangan dengan syariat kita. Boleh nggak itu dilayani, Pak? Ya, Anda nyuplai ke situ ya berarti ta'awun dalam maksiat. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan melakukan tolong menolong dalam tindakan dosa dan melampaui batas. Kalau Anda melakukan itu, karena itu juga Anda tahu bahwasanya ini akan dipakai untuk acara-acara seperti itu, apalagi sudah tegas di depan menyampaikan demikian, ya Anda tidak boleh untuk melayani. Nah, barangkali ada pertimbangan tapi nggak enak ya kalau mau nolak. Kalau mau nolak, sebaiknya mungkin Anda bisa gunakan bahasa yang lebih halus, misalnya ditulisi di depan ya, tidak melayani segala bentuk acara, termasuk acara keluarga. Aduh. Ya, hilang semua itu. Iya. Enggak ada yang tersisa kan? Atau Anda tulisi apalah kira-kira sebagai disclaimer. Karena kadang ada sebagian konsumen itu emosi. Ini saya dapat cerita, ada orang yang langganan beli rokok di toko A. Sampai akhirnya pemilik toko A ini tobat dan beliau tahu kalau berdasarkan fatwa MUI rokok itu haram. Akhirnya beliau sudah tidak lagi jualan rokok. Konsumen datang dan baca tulisan di sini tidak jual rokok. Itu emosi. Kenapa nggak jual rokok? Saya itu butuh rokok. Nggak dapat rokok itu marah dia. Masya Allah. Saking candunya rokok. Saya siap membeli berapapun, yang penting pokoknya ada rokok, walaupun mahal. Nah itu contoh ketika orang itu terlalu gandrung dengan hal tertentu, bayar berapapun dia bersedia untuk mengeluarkannya. Baik, maka dalam hal ini kita tidak boleh ikut terlibat ta'awun dalam maksiat, karena ta'awun dalam maksiat tentu saja kita akan kecipratan dosanya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ini yang terakhir nih Ustaz. Baik. Ini masih banyak dia apa ini? Ini bukan ini Ustaz. Yang bawa-bawa itu nggak jadi. Ada nggak coba kita pilih? Coba. Nah, Ustaz yang minta ya saya bedah. Kasihan sudah jauh-jauh sampai sini. Apa itu coba? Oh ini yang di bawah ini Ustaz. Jadi ini lebih mengarah kepada para akhwat. Apa hukum olahraga yoga Ustaz? Olahraga yoga. Bentuknya gimana? Yoga tuh senam gitu ya, kayak senam, peregangan, mungkin seperti itu ya. Kalau cuma stretching ya enggak apa-apa. Oh iya, seperti itu Ustaz. Kalau stretching ya. Tapi kalau diiringi dengan unsur-unsur yang lain, perenungan, iya, kemudian meditasi, ya jelas nggak boleh ya. Iya. Tapi kalau stretching enggak. Ada meditasinya. Nah, kayak gini. Kenapa nggak gini? Ya? Gini dia. Oh. Hindu ya. Ya, kalau tasyabuh dengan non muslim, apalagi itu tasyabuh dalam praktek peribadatan ya, jelas tidak boleh. Tapi kalau sebatas stretching, tangan ditarik ke kanan ke kiri, kakinya ke atas ke bawah misalnya. Kalau sebatas stretching tidak apa-apa. Tapi kalau sampai ada unsur sekarang kamu tenangkan dirimu, meditasi, ingat dosa-dosamu, nanti kamu masuk neraka, itu nggak pakai meditasi, itu sholat. Sehingga kalau bentuknya kayak tadi, ya kita nggak setuju, karena tentu saja kaum muslimin tidak boleh tasyabuh dengan non muslim. Kita tidak boleh tasyabuh dengan makhluk yang lebih rendah dibandingkan kita. Maka kita nggak boleh tasyabuh dengan binatang, karena manusia itu lebih mulia daripada binatang. Jangan tasyabuh dengan setan. Demikian pula tidak boleh tasyabuh dengan non-muslim. Kalau mereka melakukan kegiatan tertentu, itu urusan mereka. Kamu jangan tiru. Dan tidak meniru bukan berarti tidak toleransi. Beda ya. Karena kan sekarang orang ngawur dalam mendefinisikan toleransi. Kenapa kamu pas Natalan nggak pakai topi Sinterklas?
Loh, kenapa kalau nggak pakai topi? Kamu nggak toleransi. Ini salah. Kalau mau perang toleransi, saya bisa undang non muslim. Ayo ikuti ucapan saya, asyhadu. Ayo ikuti. Loh, saya nggak mau. Loh, katanya toleransi. Ikuti asyhadu alla ilaha illallah. Dia nggak mau bersyahadat. Kalau kita bicara toleransi didefinisikan harus ikut. Toleransi itu tidak sama dengan ngikutin. Kalau toleransi ngikutin, nanti seperti tawaran orang musyrik kepada Nabi SAW. Daripada kita berantem terus, gini aja wahai Muhammad, setahun saya ikut kamu, nanti gantian kamu, berikutnya setahun ikut saya. Setahun mereka beribadah kepada Allah, setahun berikutnya nyembah berhala semuanya. Apa-apaan ini? Nggak benar itu. Dan Allah tegaskan dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyati. Masing-masing kita punya agama. Maka jangan paksa kami untuk mengikuti agama kalian, sebagaimana kalian tidak kami paksa untuk mengikuti agama kami. Masalah diskusi, saling mempengaruhi dalam dialog silahkan, tapi maksa itu beda lagi. Baik, selanjutnya kita tidak boleh tasyabbuh dengan orang jahat, karena dia lebih rendah dibandingkan kita. Kalau mau tasyabbuh, tasyabbuhlah dengan ulama. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabbuh dengan satu kaum tertentu, maka dia bagian dari kaum itu. Sehingga kalau kita saya ingin dikumpulkan bersama para ulama, ya niru ulama. Rajin belajar, kemudian lebih banyak diam daripada bicara, memanfaatkan waktu dengan baik, dan kebiasaan-kebiasaan yang lain. Kalau kamu pengen kumpul bareng orang soleh, tiru orang soleh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabbuh dengan satu kaum tertentu, maka dia bagian dari kaum itu. Ini bisa bermakna tasyabbuh dalam kebaikan dan tasyabbuh dalam keburukan. Kalau kamu niru orang baik, kamu bersama orang baik. Dan kalau kamu niru orang jelek, kamu bersama dengan orang jelek. Mau bareng siapa kamu? Oleh karena itu, jangan tasyabbuh dengan non-muslim, karena ini praktek keburukan. Nah, Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Kelihatannya salah satu faktor yang membuat seger ini hadiah Ustaz. Nah, jadinya gimana? Gimana panitia, sudah siap? Hadiah. Nah, ini siap. mungkin pertanyaannya. Ada voucher Haji Furoda? Nggak ada. Ustaz tadi mau bertanya kepada Bapak. Oh, siap. Iya, tadi Ustaz itu bilang ada bertanya kepada Bapak yang mau minta tanda tangan tadi. Siapa? Yang datang dari Lamandau. Tapi sudah dapat hadiah Pak ya? Bukunya. Udah dapat hadiah, Masya Allah. Oh, langsung di. Mulai pagi ini legal. Dari situ aja. Dari situ aja nggak apa-apa hadiahnya. Oke, jadi pertanyaan. Sekarang kita akan tanya ke jamaah yang lain ya. Siap-siap. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan dua hal yang harus dihindari agar harta kita menjadi harta yang bersih. Ya, sudah dapat hadiah belum? Belum, satu. Ya. Harta haram, yang kedua harta syubhat. Masya Allah, dapat hadiah. Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga manfaat ya. Selanjutnya, masih lumayan banyak itu Ustaz. Selanjutnya ya. Jelaskan. Panjang ini. Lama gitu Ustaz. Kalau jelaskan ini. Sebutkan saja ya. Iya, sebutkan itu lebih baik. Sebutkan hadis yang tadi diriwayatkan oleh cucu Nabi SAW, Hasan bin Ali. Ma yari buka ila mala yari. Masya Allah, dapat hadiah. Alhamdulillah. Ini aja Mas. Dititipkan. Biar enggak. Selanjutnya, sama. Sebutkan hadis tentang halal itu jelas dan haram itu jelas.
Nah, silakan Ustaz. Nggak ada. Insyaallah. Sudah dapat hadiah belum Ustaz? Sudah. Udah. Iki koncoku Ustaz. Oh gitu. Iki koncoku iki. Yang lain. Saya ganti pertanyaannya, ini terlalu berat ya. Saya ganti pertanyaan. Sebutkan pembagian harta haram. Silakan. Oke, monggo Pak. Harta haram, cara dolim. Sukarela, saling ridho. Terus ada 2. Masya Allah, barakallahu. Dapat hadiah buku kode etik pengusaha muslim. Nah, selanjutnya, apa definisi jual beli yang mabrur? Nah, silakan. Saling menerima dengan senang hati. Ridhonya maksimal, Masya Allah. Jual beli yang dilakukan dengan kondisi ridho yang Masya Allah. Baik, masing-masing dapat hadiah. Alhamdulillah. Biar cepat ya. Betul Ustaz. Tinggal 1 nih ya. Nah, ini hadiah utama, fikih ASN dan karyawan. Nah, coba yang ASN angkat tangan. Yang ASN. Nah, pertanyaan khusus ini Ustaz. ASN. Mana lagi? ASN. Baik. ASN juga. Tapi sudah dapat ya. Baik, khusus ASN yang belum dapat hadiah. Khusus ASN ya. Pertanyaannya adalah, Anda sebagai ASN bekerja untuk negara, apa akad yang Anda lakukan dengan negara? Boleh juga APH, aparat penegak hukum. Siap bekerja disiplin. Siap bekerja disiplin sesuai perintah di institusi tersebut. Yang saya tanyakan, akadnya itu apa? Itu kan komitmennya ya. Akadnya itu apa? Kan ada akad jual beli, ada akad sewa, ada akad salam. Akad ujrah itu bayaran. Namanya ujrah. Akadnya apa? Baik. Dapat hadiah. Akadnya ijarah. Dengan komitmen tadi. Insyaallah. Hadiah untuk APH, aparat penegak hukum. Itu Pak, hadiah ini. Alhamdulillah. Cukup Ustaz? Cukup. Mau ditambahin apa lagi? Sudah Ustaz. Sudah ya. Ini panitia langling terus Ustaz. Oh gitu. Mengode ini. Disuruh apa kita? Lanjut perjalanan berikutnya insyaallah. Siap. Iya. Ya, kami selaku panitia mengucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Aminur Bait hafizallahu taala. Semoga ilmu yang disampaikan bisa kami ambil dan bisa kami terapkan di kehidupan sehari-hari. Insyaallah. Dan kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustadz dan juga keluarga dan juga para kru dan juga menjaga para kaum muslimin seluruhnya dan menjaga kita semua di atas persaudaraan, di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan kami berharap semoga Ustadz bukan yang pertama kali, nanti kedua, ketiga mau kesini lagi. Kan masih ada mata gajah belum di. Ini pertama kali kan? Ya. Nah, berarti nanti sudah, masih. Kan? Waduh, sudah katanya. Gimana ini? Masih ada resep-resep makanan yang belum dicobain. Oh, gitu. Susur sungai kan belum Ustaz. Ya. Iya, pokoknya kita tawarin terus ya destinasi yang ada di sini. Ya, jazakumullah khairan Ustaz dan juga jazakumullah khairan katsiran kepada para kru. Dan kami selaku panitia mengucapkan jazakumullah khairan kepada para jamaah yang antusias sekali memberikan pertanyaan, dan kami mohon maaf sekali apabila ada pertanyaan yang tidak terbaca karena memang keterbatasan waktu yang kami berikan. Dan kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada antum sekalian sehingga acara kali ini bisa berjalan lancar.
Kami ucapkan beribu maaf juga apabila ada kekurangan, mungkin dari kekurangan media yang tidak ada suaranya dari segi dari ruangan akhwat, berbagai macam hal-hal di luar teknis, semua itu atas qadarullah. Kami mengucapkan sekali lagi jazakumullah khairan. Akhir kata kita baca doa kafaratul majlis. Monggo Ustaz, kalau misalnya ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan kepada warga Sampit yang ada di sini, warga Lamandau, Kalimantan Tengah. Masya Allah. Ya, gimana Ustaz? Tadi sudah ditutup. Oh iya. Saya ungkit kembali Ustaz. Biar lama kami dapat faedahnya. Dibuka lagi. Iya. Ya, tawakal ala Allah. Semoga Allah berikan kita kebaikan dunia dan akhirat. Karena mencari dunia butuh tawakal, mencari akhirat juga butuh tawakal. Istiqomah di atas sunnah butuh tawakal. Ada banyak orang yang geser dan goyang setelah dia lama belajar. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita semua dan Allah jadikan akhir hidup kita sebagai akhir hidup yang terbaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.